warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pamirsa ingkang kita hormati, wonten ing kitab Al-Bidayah wan Nihayah anggitanipun Ibnu Katsir dipun cariyosaken nalikanipun wonten wabah zaman Khalifah Al-Muqtadi billah Daulah Abbasiyah tahun 978 Hijrah kinten-kinten di tahun 1085 Masehi. Nek riki zaman itu niku padha dalam kurun yang barengan kalih njebluke Gunung Merapi nih. Zaman Candi Borobudur gebruk watu nih, gebruk pasir ngantek candine ilang. Niku tahun 1116 dan ini tahun 1085 Masehi. Saera-era itu banyak bencana. Wekdal semanten kacariyosaken bilih sak sampunipun para tabib, para ahli pengobatan, perawat, militer teng pundi-pundi niku nek ampun wabah darurat niku sing diterjunke militer niku sing paling siap. Menika Khalifah Muqtadi billah niku atas dukungan para ulama niku melarang seluruh khamr, membubarkan semua prostitusi, kemungkaran, tempat maksiat, kabeh dibubarke. Kabeh dibubarke. Dan niku baru berangsur-angsur niku bisa diatasi situasi. Nah cerita ngengingi bab wabah ngeten iki jane beberapa abad sebelumnya nggih pun wonten. Zaman tahun 540-an Masehi, kinten-kinten nggih setunggal 30 tahun lah sebelum Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam niku lahir. Niku wonten wabah seluruh dunia niki. Niku tercatat teng sejarah-sejarah kuno. Namanya Plague of Justinian. Plague of Justinian. Niki sing mati tafsirane 25 juta orang seluruh dunia. Niku karena penyakit pes. Niku dibawa tikus, dibawa kapal kemana-mana. Zaman tahun niku, zaman tahun 600 niku, tahun 1500 punjul niku wau, wong-wong Jawa, wong-wong niki tanah Jawa, wong Sumatera niku pun do duwe perkampungan teng Madagaskar yo. Ngantos ke sakniki kampung-kampung Jawa teng riko kathah. Maka penularan penyakit waktu niku itu seluruh dunia lewat kapal-kapal. Sehingga yang namanya pelabuhan niku isine wong mati tok. Karena apa? Tikus merajalela di pelabuhan. Niku 30 tahun saderengipun Gusti Nabi lahir. Saderengipun Gusti Nabi lahir. Nah, wekdal semanten nika populasi dunia berkurang. Niku meh hampir sepertiga dunia waktu itu. Niku ora nang 20 yuta jaman riyin. Pulau Jawa niku isine mung wong pira? Ming beberapa orang, ratusan ribu saja. Juga ada dulu itu dalam sejarah niku wonten wabah teng dunia yang sampai sekarang belum pernah terpecahkan rekor kematiannya. Itu lebih 100 juta, hampir 200 juta orang meninggal. Niki laporannya WHO. Ini sejarah. Namanya Black Death. Kapan Black Death terjadi? Tahun 1346 sampai 1353. Kira-kira yang 10 tahun. Ya 7 tahun.
niku teng Indonesia wekdal semanten sek zaman kerajaan Mojopahit. Zaman kerajaan Mojopahit. Eropa, Afrika, Asia yang meninggal banyak sekali. Lebih 100 juta, hampir 200 juta. Nah, ini kejadian-kejadian seperti ini bisa kita lihat satu sebagai bencana. Ya jelas bencana. Yang bagi orang beriman itu bisa mencari hikmahnya seperti yang sudah saya sampaikan pada episode yang lalu. Tapi bagi kesehatan muka bumi sebenarnya juga ada positifnya. Niki jangan disalahpahami. Kita orang beriman adalah berhusnudzon kepada Allah dengan semua kejadian ini. Ternyata pada seburuk-buruk kejadian itu pasti ada kebaikannya atau sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Ternyata dengan semua ada di rumah ini, bumi, udara bumi seperti dicuci. Sekarang ini yang namanya atmosfer CO2 kaya meningkat. Kemudian ozon, lapisan ozon sekarang ada perbaikan. Polusi udara turun drastis di beberapa negara. Nah, jadi kita sebagai orang beriman itu memang kita harus berhusnudzon kepada Allah. Apa di balik bencana ini sesungguhnya? Kalau logika manusia, ya ini bencana. Tapi kita tidak tahu rencana Allah itu. Dan kita berhusnudzon kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah berperilaku sebagai manusia. Jangan berperilaku sebagai malaikat. Wis ben diserahke wae. Engko nek sing garise iki kena penyakit ya kena, sing ora ya ora. Ini kita berperilaku tidak seperti manusia, seperti malaikat. Kenapa? Ya malaikat itu tidak ada ikhtiarinya. Nah kita manusia tidak bisa begitu. Kemudian juga jangan berperilaku seperti bukan malaikat, bukan manusia, seperti hewan. Bi ghairi ilmin, awur-awuran, nekat wae. Kenapa kok seperti hewan? Karena dia enggak ada hewan pakai masker, kan? Kenapa dia melakukan itu? Karena bi ghairi ilmin, dia enggak ada ilmunya. Jadi mari kita berperilaku normal sebagai manusia. Memang dengan kacamata yang lain ini bisa jadi sebuah rahmat bagi bumi secara keseluruhan, tetapi bagi manusia ini harus kita hadapi sebagai bencana atau musibah. Mari berperilaku secara rasional. Kita harus di rumah dengan kalau keluar dengan masker, jaga kebersihan diri kita dan keluarga kita. Itu untuk mencapai keselamatan kita di dunia wal akhirah juga nanti akhir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.